listrik belum nyala, kontak on belum nyala, klakson juga belum, standar enggak juga. Ini karena sidik jari saya sudah daftarkan yang telunjuk ini ya, tapi kotor sih. Ini kita tempel di sini, maka dia akan menyalakan kelistrikan seperti ini. Jadi kita bisa starter, maka motornya menyala tanpa kunci, dan dia flasher seperti ini ya. Itu artinya sedang kondisi menyala gitu ya. Tapi kalau kita tempel, matiin maksudnya, ini mau matiin nih, maka dia akan mati ya. Oke, seperti itu. Oke, alatnya seperti ini teman-teman, kecil banget kalau kita bandingkan dengan koin 500-an segitu ya. Jadi kecil sekali, dan sensornya ini sudah waterproof seperti ini. Dan ini yang akan saya pasang. Saya cabut dulu sensornya, soalnya di sini lagi kering, nggak hujan. Ini saya siram kayak gitu ya. Nah itu kan dia terdeteksi tuh, tapi dia tidak menyalakan sepeda motor. Jadi walaupun kita siram, dia memang kedeteksi karena dia merupakan sensor kapasitif gitu ya. Tapi itu tidak menguras aki ya, karena beberapa detik kemudian dia akan mati. Dan kita masih bisa untuk menyalakan sepeda motor dengan menggunakan sidik jari walaupun dalam kondisi basah. Ini udah menyala kayak gitu ya. Jadi walaupun basah, ini masih basah nih, jadi di ini dia bisa berfungsi gitu teman-teman ya. Jadi buat yang nanya sensor ini waterproof apa enggak, ini misalkan pada saat kita siram tuh memang dia menyala karena dia kapasitif ya, dia mendeteksi adanya mungkin kontak gitu ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan pasang kunci motor sidik jari. Ini ada beberapa sidik jari sensor ya, seperti ini. Kita akan pasang di sepeda motor Honda Beat. Jadi kita akan pasang di sana. Gimana caranya? Tentunya saya akan bongkar dulu di bagian cover depannya biar bisa mengakses kelistrikan di kunci kontaknya atau di kontak kelistrikannya gitu ya. Rencananya sebenarnya saya mau pasang di Honda Astrea, cuman karena motornya belum jadi, kita pasang di Honda Beat dulu. Ini cuma sebagai contoh aja ya. Next ke depannya nanti kita akan pasang di mobil Katana gitu. Jadi sepeda motor dulu dah. Kalau dulu kan kita pasang di motor Ninja. Jadi videonya ada di keterangan video, silahkan diakses. Cuman itu. Welcome back, sir. Please tap your finger again to start the engine. Jadi sistem hidup, kelistrikan motor hidup, dan kita akan tap sekali lagi untuk starter. Starting the engine. Tidak waterproof sensor sidik jarinya, dan sekarang kita pasang sensor sidik jari yang waterproof teman-teman. Nah di sini saya sudah buka cover di bagian ini ya, bagian depan. Dan kita juga sudah bisa melihat beberapa koneksi kabel yang menuju ke tentunya ke kontak juga. Cuman kalau baru di bagian ini tuh saya masih agak susah untuk nanti melakukan instalasi ya, karena areanya sempit banget. Jadi kita akan buka dulu, lanjutkan bukanya cover bagian depan ini. Nah setelah dibuka cover bagian depannya atau di bagian lampu gitu ya, di sini kita bisa akses konektor untuk ke kunci kontak. Jadi di sini kita bisa akses konektor ke kunci kontak. Nah di sini teman-teman sebenarnya harus cek lagi wiring untuk instalasi kelistrikan Honda Beat gitu ya. Kayaknya ini mirip dengan instalasi untuk di Scoopy ya, tapi saya nggak tahu juga. Jadi teman-teman harus pastikan juga. Yang kita harus cari adalah jalur kabel untuk kontak on kelistrikannya. Jadi kan kita cari simpelnya itu dua kabel yang kalau dihubungkan itu listriknya jadi on gitu.
Kalau seandainya diperlukan lebih dari 2 ya kabel yang dihubungkan, berarti kita harus menambahkan relay lagi nantinya. Nah, sekarang saya copot dulu ya konektor itu. Nah, teman-teman, ini sudah saya copot ya kabel kontaknya. Ini kabel yang menuju ke kontak itu ternyata ada 4 kabel untuk Honda Beat FI keluaran tahun 2023 ini ya. Nah, mungkin teman-teman bingung. Kalau teman-teman bingung di sini apa saja kabelnya ini gitu ya. Jadi kalau yang merah itu ada merahnya, hitam merah. Jadi di bawah ini 2 itu agak hitam keduanya. Di atas itu ada warna merahnya. Yang merah itu adalah kontak untuk kelistrikan on-nya ya. Jadi yang merah ini kontak untuk kelistrikan on, sedangkan yang hitam di bawah itu adalah jalur untuk engine motor apa sih untuk pompa injeksinya gitu ya. Jadi pada saat kunci kontak itu diputar, di on kan, maka kedua kabel ini nyambung dan ini nyambung. Jadi ya ada 2 kontak relay yang perlu kita siapkan di sini gitu ya. Contohnya saya akan jumper kabel yang warna merah. Jadi kabel warna merah ke merah seperti ini. Maka ini kelistrikan akan on, tapi pompa injeksi nggak nyala gitu. Terus kalau kita jumper yang lagi satu, nih ya, saya jumper yang lagi satu, maka teman-teman dengar pompa injeksi menyala gitu. Nah, kalau Beat yang versi lama itu kabelnya cuma 2 aja. Jadi kabel untuk kontak on aja, tidak ada untuk ke injeksinya gitu. Jadi di sini kita perlu menambahkan 2 relay untuk bisa menyalakan kontak on dan juga untuk kontak injeksinya. Oke, alatnya seperti ini teman-teman. Kecil banget kalau kita bandingkan dengan koin 500-an segitu ya. Jadi kecil sekali. Dan sensornya ini sudah waterproof seperti ini. Dan ini yang akan saya pasang. Saya cabut dulu sensornya. Ini alatnya. Alatnya ini teman-teman nanti kita pasang dalam kotak plastik ya, biar dia waterproof juga. Tapi karena ini uji coba, saya nggak pasang dulu di boxnya. Ini kita akan pasang dulu seperti ini ya. Nah, rencana saya akan pasang dia di sini seperti ini ya. Jadi tebalnya itu cukup. Jadi yang harus saya lakukan adalah melubangi bodi ini gitu. Jadi sebenarnya di mana aja bisa dipasang, tergantung teman-teman aja sih. Saya akan pasang dulu. Nah, pemasangannya itu seperti ini. Ini boardnya belum terpasang kayak gini. Jadi kalau saya mau nyalain, saya tinggal sentuh kayak gini gitu ya. Ini mungkin ditutup. Terus untuk di boardnya ini, iya, di boardnya ini. Jadi kalau untuk mau memprogram teman-teman lewat USB di sini, USB Type C, misalkan mau ganti programnya kayak gimana gitu ya. Tapi sih nggak disaranin karena programnya ini udah bagus sih, lumayan lah buat saya ya. Jadi udah stabil. Jadi ini ada terminal screw isi 2, terminal screw isi 3. Jadi untuk terminal screw isi 2, yang pertama itu adalah kabel positif aki. Lalu yang kedua itu adalah negatif. Saya bilang positif negatif ya, karena biasanya kalau di otomotif itu ada massa gitu ya. Saya bilang pertama itu adalah positif aki 12 volt. Yang kedua ini adalah negatif. Terus yang 3 ini yang dipakai cuma tengah sama pinggir aja. Jadi tengah sama pinggir ini untuk nyalain entah itu 2 relay yang saya katakan tadi, atau 2 ini kita sambungkan langsung ke kontak on yang tadi saya bilang itu. Yang ini mana dia? Yang ini. Ini kan 2 kontak on nih gitu. Jadi nanti kita akan hubungkan ke sana ya.
Habis itu udah deh langsung bisa kita coba. Nah, di mana kita nyari tegangan aki kan gitu mungkin pertanyaannya. Nah, di sini salah satunya itu ada yang supply langsung dari aki. Kita coba ukur dulu ya. Ini cara taunya adalah satu kabel probe yang hitam saya taruh di bodi seperti ini, dan kabel probe merah saya akan coba colokin ke salah satu lubang di sini. Sini tidak ada, di sini. Sini teman-teman lihat. Oh, ini bukan bodi. Coba ya, kita cari bodi yang mana ya. Ini ternyata plastik. Plastik nih teman-teman. Apa ya, ABS nih. Jadi kita cantolin di bodi ya. Di bodi. Jadi salah satunya kita lihat di sini. Nggak ada. Di sini ada. Berarti kabel yang pertama ini adalah langsung ke aki. Jadi di sini kabelnya nanti ada dua. Satu ke terminal isi 2 dan satunya ke terminal yang 3 itu, yang tengah-tengah mungkin ya. Terus satunya ke terminal yang 3 paling pinggir. Terus negatifnya kita carikan ke bodi. Jadi kita bautin ke bodi entah di mana. Pokoknya nyambung ke bodi lah gitu. Atau untuk sekedar tes saya jumperin ke bodi yang terdekat gitulah ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah rakit seadanya dulu motornya. Jadi belum saya pasang baut semuanya. Jadi anggap saja ini motor sudah saya rakit. Jadi sudah saya pasang semua instalasi kabelnya ya. Seperti yang teman-teman lihat, saya ini kunci tidak pasang ya. Atau bahkan mungkin kita tutup aja gitu misalkan kan. Jadi sidik jarinya seperti ini. Listrik belum nyala, kontak on belum nyala. Klakson juga belum, standar enggak juga. Ini karena sidik jari saya sudah daftarkan yang telunjuk ini ya, tapi kotor sih. Ini kita tempel di sini, maka dia akan menyalakan kelistrikan seperti ini. Jadi kita bisa starter, maka motornya menyala tanpa kunci, dan dia flasher seperti ini ya. Itu artinya sedang kondisi menyala gitu ya. Tapi kalau kita tempel, matiin maksudnya, ini mau matiin nih, maka dia akan mati ya. Oke, seperti itu. Nah, respon matiinnya ini memang saya sengaja buat agak lama gitu ya, karena untuk memverifikasi bahwa benar mau matiin ini apa asal colek aja gitu ya. Biar enggak colek langsung dia mati kan bahaya gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk sidik jari yang belum terdaftar. Gimana caranya gitu ya. Nah, jadi di sini misalkan istri saya mau pakai motor ini itu, dia coba tempelin ke sidik jarinya, ke sensor sidik jarinya. Nah, itu kan pasti nggak bisa tempelin misalkan. Nah, itu kan nggak bisa ya. Nah, seperti itu. Cara daftarinnya adalah dengan menggunakan sidik jari master gitu. Jadi videonya sudah saya upload di YouTube juga. Jadi seperti ini, tempelin sidik jarinya, tempel, terus dia merah, menghilang, lepas, terus tempel lagi, maka sidik jari sudah terdaftar. Jadi untuk ngetes tinggal ditempel sidik jari yang tadi nggak berfungsi gitu ya. Ini misalkan tadi nggak berfungsi kan jempol. Sekarang kita coba jempol yang tadi sudah terdaftar, maka motor sudah bisa menyala. Jadi seperti itu. Coba sekarang matiin, tempel sidik jari lagi. Jadi ini sudah bisa dipakai. Jadi misalkan anak saya juga mau pakai motornya, tinggal didaftarin aja. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi saya bisa pakai. Nah, istri saya juga bisa pakai. Ini udah bisa nyala. Sudah bisa. Terus kalau matiin seperti ini. Nah, udah mati dia. Buat yang nanya sensor fingerprintnya itu sudah anti air atau enggak ya, di sini saya coba siram ya. Soalnya di sini lagi kering, nggak hujan. Ini saya siram kayak gitu ya. Nah, itu kan dia terdeteksi tuh. Tapi dia tidak menyalakan sepeda motor. Jadi walaupun kita siram, dia memang kedeteksi karena dia
merupakan sensor kapasitif gitu ya. Tapi itu tidak menguras aki ya, karena beberapa detik kemudian dia akan mati. Dan kita masih bisa untuk menyalakan sepeda motor dengan menggunakan sidik jari walaupun dalam kondisi basah. Ini udah menyala kayak gitu ya. Jadi walaupun basah, ini masih basah nih. Jadi di ini dia bisa berfungsi gitu teman-teman ya. Jadi buat yang nanya sensor ini waterproof apa enggak, ini misalkan pada saat kita siram tuh memang dia menyala karena dia kapasitif ya, dia mendeteksi adanya mungkin kontak gitu ya. Jadi kayak ini sensor sidik jarinya basah gitu, habis kena siram kita nyalakan sepeda motornya, itu masih bisa ya. Jadi buat yang nanya apakah sensor ini waterproof, ya sensor ini waterproof, jadi aman. Oke teman-teman, jika yang tertarik silahkan langsung aja cek keterangan video. Untuk teman-teman yang mau download skematik dan PCB-nya itu juga sudah saya share di kolom member. Jadi buat teman-teman yang belum join atau gabung di member channel ini, silahkan gabung, ada tombol join di bawah. Jadi teman-teman bisa download source code dari project ini. Jadi bisa dibuat sendiri, atau mau beli project ini langsung bisa langsung hubungi nomor yang ada di keterangan video. Oke, ini project yang masih simple banget, yang kedepannya kita pasang di mobil, yang bisa ada suara Jarvisnya, atau bahkan bisa dinyalakan menggunakan handphone atau jam tangan gitu ya, jam tangan pintar tentunya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.